Baik, terima kasih Bu Eva. Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang untuk kita renungkan pagi hari ini, saya ingin melanjutkan renungan kita beberapa waktu yang lalu. Ya, beberapa waktu yang lalu, judulnya adalah Menyelamatkan Generasi. Nah, renungan kita pada waktu itu adalah bagaimana supaya kita betul-betul mendoakan anak-anak kita, ya, betul-betul memperhatikan anak-anak kita, betul-betul membuat pelayanan untuk mereka. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan lanjutannya, ya, ini bagaimana supaya kita mendidik mereka dengan firman Tuhan, ya. Ini menyelamatkan generasi lanjutannya, ya. Ini perintah untuk mendidik anak, ya. Perintah untuk mendidik anak. Nah, mari kita lihat firman Tuhan Ulangan 32 ayat 46 sampai 47. Berkatalah ia kepada mereka, ini maksudnya Musa ini, ya. Berkatalah Musa kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Sama seperti itu kita juga adalah umat pilihan Tuhan. Ya, yang menarik bagi bangsa Israel sampai sekarang ini, mereka menjadi manusia-manusia yang unggul, ya. Nah, ternyata diteliti, saudaraku, ya, sampai sekarang ini umat Israel begitu pintarnya, begitu bagusnya hidup mereka itu, bagaimana bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Ya, ternyata karena mereka mengikuti Taurat ini, perintah Musa ini diantaranya adalah bagaimana mereka harus mendidik anak-anak mereka, ya. Kita tahu bahwa pendidikan di sana berbeda sekali dengan kita. Kalau di Indonesia ada pendidikan umum, di sana semua anak-anak katanya diajar dulu melalui pendidikan rohani, ya, Taurat, ya. Bukan hanya di sekolah, tetapi yang terutama adalah di rumah mereka. Ya, mereka belajar di rumah Taurat dari orang tua mereka. Karena apa? Itu adalah perintah. Ya, perintah. Nah, saya rindu kita boleh mencontoh ini, ya, untuk menyelamatkan generasi kita, ya. Nah, mari kita kembali ke ayat yang tadi, saudaraku, ya. Jadi Musa sangat menekankan, ya, pentingnya pendidikan rohani ini bagi umat Tuhan, ya. Nah, dia menekankan, kalau di ayat sebelumnya saya baca, saudaraku, kalau ayat yang kedua ini dari terjemahan sederhana, ya. Kiranya ajaranku turun bagai tetesan air hujan, dan perkataanku bagaikan embun di tanah, seperti gerimis menyirami tunas daun muda, dan seperti embun membasahi rumput. Betapa pentingnya pendidikan rohani, ajaran dari Musa ini, ya, kepada umat Israel. Sampai dia sampaikan ini seperti, katanya, tetesan air hujan, seperti embun, seperti gerimis, menyirami tunas daun muda, embun yang membasahi
rumput. Kita tahu betapa pentingnya air hujan, betapa pentingnya gerimis, betapa pentingnya embun yang membasahi rumput, saudaraku ya. Tanpa air, rumput akan kering, mati. Begitu juga tanah akan pecah-pecah dan kering. Ya. Nah, saudaraku, seperti itu betapa pentingnya ya pendidikan rohani bagi umat Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah baru dia katakan orang tua itu harus mengajarkan pendidikan rohani, pendidikan firman kepada anak-anak. Ya. Nah, dari ayat tadi itu, saudaraku, saya lihat ada 3 hal yang ditekankan oleh Musa dalam mendidik anak-anak itu. Dia katakan tadi, ya, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu. Sama seperti orang-orang tua ini yang dinasehati oleh Musa, begitu mereka harus meneruskannya kepada anak-anak. Jadi Musa memerintahkan supaya orang Israel mengajarkan pengajaran-pengajaran rohani kepada anak-anak mereka. Ya. Nah, hal yang kedua yang disampaikan oleh Musa adalah firman Tuhan katakan tadi, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Kita tahu sejarah orang Israel ini menjadi satu pelajaran tersendiri, pengalaman rohani yang luar biasa. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus seringkali menyatakan bahwa kehidupan bangsa Israel itu menjadi pelajaran bagi kita sekarang ini. Jadi setiap pengajaran, perkataan Musa, ya, saudaraku, perkataan Musa itu adalah satu kehidupan orang Israel itu yang nggak bisa dibantah, menjadi satu kesaksian betapa pentingnya mereka mendengar, belajar pengajaran akan firman. Nah, pengajaran firman itu bukan omong kosong, bukan hanya cerita dongeng, tetapi itu adalah satu kehidupan mereka, ya, berasal dari Tuhan. Dan bagi kita, kita juga itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Kita harus betul-betul memperhatikan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Jadi orang tua diperintahkan untuk menyampaikan pengajaran firman kepada anak-anak. Dan yang ketiga, ketaatan untuk melakukan firman ini akan membawa berkat yang luar biasa. Ya, disampaikan, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Pertama adalah umur panjang, yang kedua dia sampai di tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Nah, ketaatan pada pengajaran yang dari Tuhan adalah kunci menuju kehidupan yang diberkati. Nah, oleh karenanya, saudaraku, melalui renungan kita, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, mari kita berkomitmen untuk mengajar anak-anak kita, ya, mengajarnya dengan firman. Bagaimana caranya? Mungkin kita harus buat, saudaraku, kelompok aba dalam rumah tangga kita, ya. Nggak usah banyak-banyak, boleh satu pasal. Kalau masih terlalu besar, per perikop, lalu kita saling bagi berkat, ya, bagi berkat. Ya, puji Tuhan kita sekarang ini ada WA misalnya sama anak-anak, bisa kita buat di grup WA, bisa juga kita buat pagi-pagi kita bersama-sama merenungkan, membaca firman Tuhan, mengajari anak-anak kita dengan firman.
Ya, bisa juga menanyakan mereka di setiap firman yang mereka dengar di ibadah. Kita diskusikan, kita ajar, kita dorong mereka untuk mencintai firman. Saudaraku, mari kita menjadi orang tua yang menerima firman Tuhan ini, ya, meneruskannya kepada anak-anak kita, ya, supaya generasi kita bisa terselamatkan. Mereka dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tahu zaman ini zaman informasi, di mana kita harus betul-betul selamatkan mereka untuk mereka bisa mendengar firman. Ya, ada banyak cerita-cerita hampa yang ada di luar, saudaraku, dan yang sepertinya secara logika mudah dimengerti. Bahkan itu yang mengisi anak-anak kita. Media sosial banyak mempengaruhi mereka. Mari kita rebut mereka, saudaraku, dengan pengajaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.